Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Tema kita kali ini Libra adalah dimana bersiaplah untuk hal ini yang akan kamu dapatkan di hari mendatang. Kira-kira hal apa yang akan kamu dapatkan? Hal baikkah atau hal burukkah yang akan kamu dapatkan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk dirimu, Aries. Kok Aries sih? Libra ya, maaf ya, Libra, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu Libra ya. Hal yang akan kamu dapatkan sebentar lagi di hari esok, kira-kira apa ya? Dan maaf agak sedikit berisik, rumah lagi rame, anakku juga lagi bermain. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan baik ya. Maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, kita lihat lagi apa yang terjadi. Di sini ada dua kartu yang keluar. Kita ke kartu pertama dulu. Wow, di sini ada King of Swords. Saya lihat di sini kamu akan mendapatkan sesuatu ya, mungkin naik jabatan atau ada yang mau memperjuangkan kamu. Wah, kalau dalam asmara mungkin kamu akan lebih disayang pasanganmu, atau mungkin naik ke jenjang berikutnya kalau kamu masih pacaran, mungkin ini ke jomblo dulu gitu. Jomblo berarti ada orang yang mau memperjuangkanmu. Mungkin kamu nanti nggak akan jomblo lagi, atau mungkin kamu yang memperjuangkan dia, kamu yang datang ke dia. Nih, saya sudah lama mencintaimu, menyayangimu. Maukah kamu menjadi bagian dari hidupku ya? Kamu nembak dia gitu, atau dia yang nembak kamu ya. Kalau seandainya kamu sudah berpacaran, berarti dia memperjuangkanmu mau ke jenjang berikutnya, yaitu lamaran atau pernikahan. Kalau sudah nikah gimana Kak Ica? Ini nikah ini dalam tanda kutip ya. Ada yang akan rujuk kembali ataupun ya tambah sayang dengan pasangan ya. Karena saya lihat di sini ada hubungan triparti atau diskomunikasi yang kurang sehingga hubungan renggang. Kalau dalam pekerjaan berarti ada naik jabatan, ataupun mungkin kondisinya kamu belum mempunyai pekerjaan, akhirnya kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan gitu ya. Selamat buatmu ya. Jadi yang positifnya diambil, negatifnya nanti dipakai untuk berjaga-jaga, jangan sampai mencegah, jangan sampai itu terjadi pada dirimu ya. Berikutnya ada Eight of Wands. Eight of Wands, wah di sini nih yang bahaya nih ya. Ada beberapa yang kurang suka dengan kamu dan akhirnya mungkin akan membuat kamu terluka, baik perkataan, ucapan, ataupun tindakan ya. Dimana mungkin ya salah-salah kata atau tersinggung ya, ataupun mungkin dia kamu emosional, dia emosional, akhirnya ada kontak fisik. Ini entah dalam hubungan, dalam pekerjaan, atau keluarga ya. Ada mungkin yang nggak suka, akhirnya cerita-cerita, kamu terpancing, kamu marah, kamu balik cerita-cerita dia. Ini jangan. Ngapain kita cerita-cerita orang? Santai. Kalau memang itu benar, introspeksi. Kalau tidak benar, nggak usah gubris. Izinkan semesta yang menegur mereka, bukan kamu yang mencari pembelaan, pembenaran. No. Ya, kamu harus menjadi orang yang elegan dalam hal apapun. Ya, terutama menyikapi orang-orang toksik. Orang-orang yang hanya berbicara sesuai dengan pendapatnya tanpa melihat fakta yang terjadi. Ya, jadi nggak usah gubris dengan orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena kalau kamu menggubris berarti kamu sama bodohnya dengan mereka. Ya, jangan mudah terpancing emosi. Ingat, kalau kita emosi, marah, apalagi ada pemukulan ya, itu berarti menambah masalah, bukan menyelesaikan, menambah. Karena di sini memancing emosi, salah-salah mungkin kamu memaki atau mungkin kamu memukul ya, ataupun dia yang memaki memukul kamu, akhirnya ya masalah kecil menjadi masalah besar. Nah, ini jangan sampai terpancing emosi ya. Ini entah dalam hal apapun, mungkin dari keluarga, dari pasangan, dari
relasi atau ya kerja sahabat ya, ini hati-hati. Ada yang mungkin ini dari komunikasi, diskomunikasi, akhirnya ujung-ujungnya berdampak ke ya sakit hati itu ya. Ya, jadi seperti gitu. Ada yang ya ataupun mungkin menghasutmu supaya kamu bertengkar dengan si A, si B, si C. Jangan mudah terhasut, dan jangan juga menghasut. Ya, dia menghasutmu, kamu juga ikut menghasut orang lain untuk membenci orang itu juga. No, ingat ya, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ya, jadi jangan mengundang karma buruk di hari esok. Ya, jadi sekarang taburlah kebaikan-kebaikan, bukan menabur kejahatan. Balaslah kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepadamu, bukan malah membalas orang yang jahat kepadamu. Membalas kejahatan dengan kejahatan ngapain gitu. Oke ya, jadi seperti gitu. Kita lihat lagi berikutnya, di sini ada Two of Swords. Di sini ada beberapa yang sakit hati ya. Ini masalah yang tadi ya. Kalau memang itu sudah diulang kembali, tapi di sini lebih ke dirimu menyakiti dirimu sendiri. Dimana semesta mau sampaikan kepadamu, kalau mereka ada marah kepadamu atau apa ya, ikhlaskan, maafkan. Jangan hanya oke, kita berdamai, saya sudah maafkan kamu di mulut doang. Padahal tidak ya. Jadi untuk yang kamu dapatkan ke depan ini sakit hati yang kamu pendam sendiri. Nah, ini dibuang. Jangan sampai energi negatif itu masuk dalam hidupmu dan akhirnya ya orang-orang yang negatif, kesialan, terus masalah-masalah itu datang silih berganti. Kenapa? Karena kamu memanggil itu, di mana kamu menampung energi negatif, yaitu kebencian, amarah, sakit hati, kekecewaan. Ya. Jadi jangan sampai kamu mendapatkan hal-hal buruk di hari esok karena dirimu yang memanggil energimu. Ya, kalau sudah dari sini mereka mau maaf, kamu sudah marah, ya sudah, biarin aja. Jangan sampai marah itu berkepanjangan. Kita wajar, kita sedih, marah, emosional ya, tapi jangan berlama-lama ya. Itu wajar sebagai manusia, kita pasti punya rasa sedih, emosi, kecewa, oke. Tapi jangan berlama-lama terpendam dalam hatimu. Kasihan dirimu nanti, karena dirimu akhirnya jadi toksik buat kehidupanmu karena hatimu yang toksik ya. Jangan sampai membuat mereka senang atas penderitaanmu. Karena ada beberapa yang senang atas melihat, artinya pada saat kamu menderita mereka senang, dan itu yang mereka inginkan. Ya, jadi jangan berpikir uh, membalas mereka, no, tetapi ikhlaskan mereka, biarkan semesta yang menegur mereka dengan cara semesta, ya. Kamu hanya fokus pada dirimu, pencapaian dirimu, cita-citamu, apa yang kamu inginkan, berbuat baik supaya orang-orang baik dan hal-hal baik akan masuk dalam hidupmu, ya. Oke, di sini ada The Magician, ada beberapa yang saya lihat di sini mau kembali kepadamu, mau balik ya. Balik ini dalam artian orang-orang yang sudah pisah ya. Mungkin kalau kamu sudah bercerai berarti mungkin ya dia mau silaturahmi ya. Ya namanya juga mau silaturahmi dalam artian ya hubungan baik gitu. Mungkin sekarang kondisinya lagi blokir, lagi marahan ya. Ini ada yang ingin datang ya, setidaknya silaturahmi. Ataupun mantan pacar ini ada yang ingin balik. Mantan pacar ada yang ingin balik ya. Ataupun mungkin kondisinya keluargamu yang lagi bentrok dengan kamu, ada saling maaf memaafkan. Di sini ada saling maaf memaafkan. Ya, jadi kamu menerima maaf, dia pun, kamu menerima maaf mereka, kamu pun kalau salah meminta maaf kepada mereka. Nah, ini ada saling maaf memaafkan. Mungkin karena momen lebaran mungkin ya, jadi ada mau maaf memaafkan. Kenapa harus di momen lebaran saja? Ya, setiap hari dong harus saling maaf memaafkan. Kalau memang kita ada salah ya minta maaf. Kalau kita nggak salah ya berikanlah mereka maaf. Walaupun mungkin mereka belum ucapkan dari mulut mereka sendiri, tapi dari hati kamu harus bisa memaafkan lapang. Ya, supaya hidupmu nyaman, bahagia, tentram, damai. Kalau seandainya kamu merasa bahwa Kak Ica, kok hidup saya seperti gini ya, kok masalah silih berganti, berarti yang masalah bukan orang lain, bukan semesta, bukan siapa, tapi dirimu. Semesta hanya memberikan sesuai dengan yang kamu minta, dimana hatimu minta kesialan karena kondisinya kamu marah terus ya, berarti oh dia mau yang negatif, saya akan kasih yang negatif-negatif, entah kesialan, kesedihan, sakit hati, amarah, kekecewaan. Tapi kalau kamu hatimu gembira, berarti semesta tahu bahwa kamu ingin kebahagiaan. Ya. Jadi selalu terpancarkan dari hatimu, supaya apa yang kamu inginkan itu yang semesta berikan. Jangan kamu pikirannya lain, hatimu lain. Kadang-kadang malah kamu menghakimi semesta, menghakimi Tuhan. Kok Tuhan tidak adil pada aku? Padahal Tuhan memberikan apa yang kamu mau. Makanya tuh yang saya bilang, hatimu, kamu bisa menipu manusia dari mulutmu, tetapi ingat kamu tidak bisa menipu semesta. Kamu tidak bisa menipu Tuhan dari hatimu. Ya, jadi yang kamu dapatkan kalau hal baik berarti hatimu lagi baik. Kalau kamu mendapatkan hal buruk berarti hatimu lagi buruk. Ya, nah ini.
terpancar dari hatimu. Jadi fokuslah pada dirimu ya. Jangan terlalu fokus pada orang lain. Saya harus bahagia supaya harus saya bersama dia supaya bahagia. No, tapi kamu tidak perlu validasi dari orang lain. Kamu yang harus bisa membuat bahagia dirimu sendiri tanpa meminta belas kasihan atau mengemis cinta dari orang lain ya. Oke, berikutnya King of Coin. Wah, di sini kamu akan mendapatkan uang ya, entah mungkin THR, mungkin sudah ya, ataupun gaji yang tertunda, ataupun bonus yang tertunda, ataupun salam tempel ya, ataupun angpau, ataupun apapun. Ya, mungkin kamu bantu orang, akhirnya mereka kasih kamu parcel, atau mungkin karena kunjungan kasih ya, dari sanak famili saudara, akhirnya kasih kamu ya entah salam tempel, parcel lebaran, atau parcel buah atau apa. Nah, ini bisa berupa uang, pemberian ya. Ini kata kuncinya pemberian, dimana bisa berupa duit ya yang tak disangka-sangka, ataupun mungkin kondisinya benda. Nah, benda ini maksudnya entah buah, entah barang ya, ataupun apapun ya. Bicara tentang pemberian, entah hadiah ataupun apapun ya. Entah memang kamu sudah janji ataukah artinya macam contoh kamu yang menjanjikan mereka atau dia yang menjanjikan kamu gitu ya. Kamu akhirnya dapatkan atau kamu memberikan kepada dirinya, energinya bisa terbolak terbalik, ataupun memang dadakan. Jadi kamu nggak sangka-sangka dapat salam tempel karena hari lebaran, dapat angpau atau apapun ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Dan mungkin kalau bicara THR mungkin sudah ya, karena saya lihat di sini bicara tentang keuangan. Ada beberapa juga yang saya lihat di sini mungkin dapat parcel ataupun minuman kaleng ataupun kue lebaran ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Wow, keren ya yang kamu dapatkan ya. Ya, harus bisa memanage keuangan juga dengan baik kalau kamu dapat salam tempel ataupun apapun. Ya, karena saya lihat di sini juga ada beberapa yang hati-hati, ada yang mau minjam duit juga. Nah, ini kalau yang pinjam-pinjam uang ini kamu harus tegas ya. Bukannya saya bilang kamu harus pelit ya, tidak, tetapi kita lihat siapa yang harus kita bantu dan siapa yang memang harus kita tegas kepada mereka. Jangan sampai kita membenarkan kemalasan mereka. Ya, ini bicara pinjam-pinjam uang kan kadang-kadang malas. Sebenarnya dia mampu, dia nggak cacat, tapi dia malas untuk berusaha, maunya cepat aja. Ujung-ujungnya kita dipersulit dengan alasan ini itu, akhirnya uang kita nggak kembali dan akhirnya kita mengemis untuk hak kita. Nah, ini hati-hati. Kalau kamu tahu bahwa dia terbaik, dia bisa dipinjamin dan bertanggung jawab, silahkan. Tapi kalau tidak, ya kamu harus tegas pada dirimu. Jangan sampai dirimu korban. Kamu menolong orang lain tapi dirimu sendiri nggak jelas ya. Kamu memberikan makan orang sedangkan dirimu sendiri kelaparan. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kamu dipersulit ke depan kalau kita bicara tentang keuangan ya. Ataupun mereka ajak-ajak, wah puji dulu kan, mereka memuji kamu dulu, ujung-ujungnya minta traktir, ujung-ujungnya beli ini, ujung-ujungnya beli itu. Nih hati-hati, ada yang bersilat lidah hanya mengambil keuntungan dari dirimu dengan cara memuji ya. Hati-hati, jangan terkecoh dengan orang-orang yang toksik yang hanya datang untuk mengambil sesuatu dari dirimu ya. Jadi lebih waspada dengan orang-orang ini. Circle-mu juga di sini, saya lihat circle nggak bagus ya. Oke, The Empress. Wow, di sini ada beberapa yang akan mungkin hamil ya, ataupun mungkin dapat anak angkat, atau mungkin hewan peliharaan ya. Kamu dapat di jalan, akhirnya kamu pungut ya. Ataupun mungkin kondisinya hidup baru ya, mungkin kamu nikah ya. Nah, ini bisa macam-macam ya, ibaratkan ini kehidupan ini berarti mungkin entah kamu sudah lahiran, kamu hamil, atau mungkin kamu ada yang sakit binatang di jalan, kamu ambil, kamu pelihara, ataupun mungkin tanaman ya yang sudah mati kamu rawat akhirnya bisa subur kembali ya. Ataupun mungkin ya tadi anak kamu memimpikan kehadiran buah hati tapi belum dapat ya, sudah proses ini itu tapi belum dapat, akhirnya ya kamu berusaha ya, bisa dapat anak. Ini ada beberapa ya, tapi ada juga yang mungkin memutuskan untuk mengadopsi anak. Nah, ini entah dari panti asuhan, entah dari keluarga ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang ya sudah berusaha tetapi belum ya. Tetapi jangan pasrah ya, jangan patah semangat. Ingat, semesta itu mempunyai ujian masing-masing kepada umatnya. Mungkin kamu diperlu kesabaran, mungkin karena ya mungkin belum pantas ya, kamu belum bisa begitu. Jadi pantaskan dulu dirimu, pasti semesta akan memberikan. Dan syukuri saja semua amanah-amanah yang diberikan semesta kepada kamu ya. Apalagi kalau bicara anak, mungkin kamu stres, pusing sendiri. Ada beberapa juga saya lihat di sini harus melanjutkan hidup sendiri sebatang kara. Ada beberapa yang tidak dinafkahi ya, saya lihat ya. Jadi kamu ini kan bicara tentang kehidupan ya. Jadi mungkin kamu yang harus pontang-panting sana sini cari uang, menghidupi keluarga sendiri, pasangan santai baik, atau bahkan pasangan tidak ada tanggung jawab sama sekali ya.
Nah ini kamu ingat, semesta ada bersamamu. Tidak mungkin kamu diberikan cobaan yang begitu berat kalau kamu tidak kuat. Pasti kamu kuat, cuman kamu tidak menyadari itu. Nah ini semesta mau berikan kepada kamu untuk kamu bisa mengerti akan dirimu, akan kemampuanmu, bahwa kamu tuh super kuat dari masalah-masalah ini ya. Dan jangan takut, rezeki kamu pasti selalu ada ya. Kamu dilahirkan pasti ada rezeki ya. Jadi jangan kamu takut ya. Cuman kamu mau menerimanya tidak. Nah ini rezekimu udah ada ya. Sekarang kamu mau menerimanya tidak? Menerima bagaimana Kak Ica? Ya dengan cara berpikir positif, hati harus tenang, hati harus damai, bahagia, dan action. Selama kamu action itu semua kelimpahan akan datang. Tetapi hati harus bahagia. Makanya tadi saya bilang kan, kalau ada negatif-negatif dalam hatimu, ya itu berarti kamu menutup, ibaratkan kamu memblok. Ada mental block untuk menolak kebahagiaan atau rezeki. Karena rezeki itu kan, kalau kita mendapatkan rezeki, kita bahagia atau sedih? Bahagia Kak Ica. Ya sudah, bahagialah. Karena rezeki itu berupa energi, dimana dia akan mencari tempatnya. Kalau kamu kondisinya lagi sedih, ya berarti rezeki kamu sabar dulu, antri sampai tunggu sampai kamu bahagia baru dia datang. Nah itu, jadi naikkan vibrasimu, jangan lama-lama bersedih. Kita wajar ya bersedih, tapi jangan lama-lama. Manusiawi kok kita bersedih ya, atau kecewa atau marah ya, manusiawi. Cuman jangan lama-lama. Terkadang kamu tuh dengar lagu galau atau film drakor, langsung orang yang berdrama, kamu yang ngeselin, kamu yang marah, kamu yang nangis, kamu yang mendramatisir macam-macam. Padahal apa yang kamu dapat malah menurunkan energimu ya. Jadi apa yang kamu inginkan itu tertutup lagi karena drakor dan lagu-lagu galau. Nah, begitupun circle, kamu cari tempatmu di mana circle yang bisa membuatmu bahagia, bukan malah menjatuhkanmu, membulimu. Kalau kamu merasa circle kamu itu tidak baik ataupun kamu tidak berbahagia dengan circlemu itu, berarti tempatmu bukan di situ. Carilah tempatmu di mana kamu dihargai, disayangi, dicintai, ya. Di situ tempatmu. Sekarang kondisinya kalau kamu merasa hidupmu baik-baik saja, kamu sudah pas, atau tempatmu sudah nyaman di situ, berarti sudah pas. Itu tempatmu. Tetapi kalau kamu merasa saya nggak nyaman, saya stres, saya pusing, berarti tempatmu bukan di situ. Carilah tempat yang bisa membuatmu nyaman, happy, supaya hidupmu jauh lebih berharga, hidupmu lebih berbahagia dan bermanfaat untuk dirimu dan orang lain, ya. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Libra, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.